Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Slovenia, Tanja Fajon, Ljubljana, Slovenia. Keduanya membahas isu Palestina dan peningkatan kerjasama bilateral, utamanya kerjasama ekonomi. Menlu Retno menyampaikan apresiasi kepada Slovenia atas keputusan untuk mengakui negara Palestina pada 4 Juni yang lalu. Slovenia menjadi negara anggota PBB ke-145 dan negara anggota Uni Eropa ke-10 yang mengakui Palestina. Lebih lanjut, Menlu RI mengapresiasi konsistensi Slovenia mendukung Palestina. Slovenia secara konsisten menyuruhkan pentingnya gencatan senjata dan pentingnya kelancaran pemberian bantuan kemanusiaan dengan mendukung kerja UNRWA. Sama seperti Indonesia, Slovenia telah menambah bantuannya kepada UNRWA. Selain itu, Slovenia saat ini duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan dalam voting mengenai Palestina, Slovenia selalu mendukung dan memberikan vote yes. Dukungan lain diberikan melalui Advisory Opinion di ICJ, satu dari sedikit negara anggota Uni Eropa yang mengambil langkah ini. Indonesia juga telah memberikan Advisory Opinion, baik tertulis maupun oral di depan ICJ. Slovenia dan Indonesia berusaha untuk menyambung kembali, reconnect hubungan bilateralnya. Tidak saja reconnect, tetapi juga bertekad untuk memperkuatnya. Dalam kunjungan saya kali ini, saya secara langsung menyampaikan apresiasi Indonesia atas keputusan Slovenia untuk mengakui negara Palestina pada 4 Juni yang lalu. Slovenia menjadi negara anggota PBB ke-145 dan negara anggota Uni Eropa ke-10 yang mengakui Palestina. Saya sangat apresiasi bahwa Slovenia telah memutuskan untuk berada pada sisi sejarah yang benar. Hal ini menunjukkan kepemimpinan dan konsistensi Slovenia dalam menghormati hukum internasional dan piagam PBB, termasuk untuk kasus Palestina secara konsisten. Slovenia juga secara konsisten menyerukan pentingnya gencatan senjata dan pentingnya kelancaran pemberian bantuan kemanusiaan. Slovenia secara konsisten juga mendukung kerja UNRWA. Dan seperti yang dilakukan Indonesia, Slovenia telah menambah bantuannya kepada UNRWA. Slovenia saat ini duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam voting selama ini mengenai Palestina, Slovenia selalu memberikan vote yes. Slovenia juga memutuskan untuk memberikan advisory opinion di ICJ, di Mahkamah Internasional, dan menjadi satu dari sedikit negara anggota Uni Eropa yang mengambil langkah ini. Jika rekan-rekan ingat, Indonesia juga telah memberikan advisory opinion baik dalam bentuk tertulis maupun oral di depan ICJ. Dalam pertemuan bilateral kita sepakat untuk bekerja sama, mengupayakan perdamaian dan memperjuangkan hak-hak Palestina. Rekan-rekan media yang saya hormati di bidang bilateral, pertemuan fokus pada upaya untuk peningkatan kerjasama ekonomi. Dalam 5 tahun terakhir, tren perdagangan dan investasi terus mengalami peningkatan. Dari sisi populasi, jumlah penduduk Slovenia memang kecil. Namun Slovenia memiliki pelabuhan koper yang dapat dijadikan pelabuhan alternatif bagi masuknya barang Indonesia ke Eropa Tengah dan Timur. Pengusaha-pengusaha Indonesia juga telah mulai melakukan kontak bisnis dengan Slovenia. Kalau kita lihat angka perdagangan dua negara, maka Indonesia mengalami surplus yang sangat besar. Sebagian besar ekspor Indonesia ke Slovenia adalah batu bara. Di dalam pertemuan kita bahas upaya diversifikasi perdagangan, termasuk di luar commodity base, seperti kertas, alas kaki, fiber buatan, mesin elektronik, apparel, plastik, buku cetak, kapas, dan juga kendaraan bermotor. Kita juga membahas upaya untuk mempercepat perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement, karena kita meyakini apabila negosiasi sudah selesai, maka akan membuka pintu yang lebih lebar bagi upaya peningkatan hubungan perdagangan dan investasi kedua negara. Saya juga mengundang Slovenia, khususnya para pemain bisnisnya, untuk hadir dalam Second Indonesia Europe Business Forum di Jakarta 7-8 Oktober dan Trade Expo Indonesia pada 9-12 Oktober. Kedua Menlu sepakat untuk bekerja sama untuk terus mengupayakan perdamaian dan memperjuangkan hak-hak Palestina. Di bidang ekonomi, kedua Menlu sepakat meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi antar kedua negara.
Tren perdagangan dan investasi antara kedua negara tercatat terus alami peningkatan. Sejauh ini, Indonesia menikmati surplus perdagangan dari Slovenia utamanya dari ekspor batu bara. Keduanya juga membahas upaya diversifikasi perdagangan termasuk di luar commodity base, seperti kertas, alas kaki, fiber buatan, mesin elektronik, aparel, plastik, buku cetak, kapas, dan kendaraan bermotor. Secara khusus, Menlu RI menyampaikan bahwa walaupun jumlah penduduknya tergolong kecil, namun Slovenia memiliki pelabuhan koper yang dapat dijadikan pelabuhan alternatif bagi masuknya barang Indonesia ke Eropa Tengah dan Timur. Pengusaha-pengusaha Indonesia juga mulai melakukan kontrak bisnis dengan Slovenia. Menlu RI mengundang pelaku bisnis Slovenia untuk berpartisipasi dalam Second Indonesia Europe Business Forum di Jakarta yang akan digelar pada 7-8 Oktober mendatang, dan juga kegiatan Trade Expo Indonesia pada 9-12 Oktober. Kedua Menlu juga membahas upaya-upaya untuk mempercepat perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership karena akan membuka pintu yang lebih lebar lagi bagi upaya peningkatan hubungan perdagangan dan investasi. Kunjungan Menlu Retno ini merupakan kunjungan pertama oleh seorang Menlu RI ke Slovenia dalam 21 tahun terakhir. Sebelumnya Menlu Hasan Wirayuda berkunjung pada tahun 2003. Menlu Fayon mengunjungi Indonesia di bulan Mei 2023. Sedangkan kunjungan Menlu Slovenia ke Indonesia sebelumnya adalah di tahun 2006. Tim Eljon Media melaporkan.